Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Rita Elviana, guru SMP Negeri 1, 2 kali 11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembahasan materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, teori kedaulatan, dan bentuk kedaulatan. Jadi, melalui pembelajaran ini kita akan mengetahui dan menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. 3. Memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Sekarang, saya akan menampilkan sebuah video di mana video tersebut merupakan wujud nyata dari TNI dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan dari ancaman, dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekarang kita masuk pada hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilaksanakan oleh rakyat sendiri. Sifat-sifat pokok kedaulatan. Yang pertama, sifat pokok kedaulatan adalah asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. 3. Tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta 4. Tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintah sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah.
Bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. A. Kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsa sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya, tanpa campur tangan dari negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kedaulatan keluar berarti negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Teori-teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. 5. Dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau kausa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa pada zaman Hindu yang menganggap dirinya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Dan Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, Siwa sekaligus. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, F. J. Sal. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Inohaika sebagai titipan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar dan tidak mungkin salah. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli melalui karyanya Two Principles. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan ini dimiliki oleh para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis dari Prancis dengan sombongnya berkata, "I is not, negara adalah saya." 3. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa.
Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Akhirnya mereka terbukti melakukan hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang berkehendak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini adalah Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. 4. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Raibe, Immanuel Kant, dan Louis de Groot. 5. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan adalah diantaranya Montesquieu dan J.J. Rousseau. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. 1. J.J. Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. 2. Johannes Alhuisius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. 3. John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak-hak dan kewajiban azazi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui A. Pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. B. Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. 4. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat kepada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam suatu negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. 2. Sifat pokok kedaulatan ada 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. 3. Bentuk kedaulatan ada 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. 4. Teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.